Kian Santang adalah tokoh tasawuf dari tanah Pasundan yang ceritanya sangat melegenda, khususnya di hati masyarakat Pasundan dan kaum tasawuf di tanah air pada umumnya. Raden Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Nama kecil Raden Kian Santang sesudah menuntut ilmu di Mekah berubah nama menjadi Galantrang. Penamaan itu ia dapat ketika ia mencari seseorang yang dapat mengalahkan kekuatannya. Raden Kian Santang, atau biasa disebut Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci, adalah putra Prabu Siliwangi, atau Sri Baduga Maharaja, yang tak lain adalah Raja Pakuan Pajajaran, yang menikah dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang, dinikahkan oleh gurunya Nyi Subang Larang yaitu bernama Syekh Kuro Karawang. Dalam pernikahan ini ia dikaruniai 1 orang putri dan 2 orang putra, yaitu Walang Sungsang, atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang, dan Prabu Kian Santang. Pada usia 22 tahun, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua, yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan, dan penobatan Prabu Mundingkawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan, dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, yang kelak ditulis dalam prasasti Batu Tulis Bogor. Menurut legenda, Raden Kian Santang merupakan sinatria yang terkenal gagah dan perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya. Hingga 33 tahun lamanya ia terus mencari di Pulau Jawa, siapa yang dapat menandinginya. Hingga akhirnya, kesombongan itu menjadi kekhawatiran yang meresahkan hatinya. Hingga Prabu Kian Santang memberanikan dirinya, memohon kepada ayahnya, agar mencarikan siapa yang dapat menandinginya. Sang ayah pun memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan, siapa dan di mana ada orang gagah, dan sakti yang dapat menandingi kegagahan anaknya. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Namun suatu hari, Prabu Kian Santang didatangi oleh seorang yang sudah renta. Di balik kedatangannya ia diberitahu, bahwa ada orang yang dapat menandingi kekuatannya, yaitu Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di tanah Mekah. Jika dilihat dari tahunnya, ketidakwajaran pertemuan itu berlangsung, karena tahun wafat dan bergurunya Prabu Kian Santang berbeda kian jauh. Tetapi kejadian ini dipertemukan secara gaib, dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Namun di balik pemberitahuannya itu, terdapat 2 syarat yang harus dilaksanakan sebelum bertemu Sayyidina Ali. Pertama, Prabu Kian Santang harus mujasmedi di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra, yang artinya, Galantrang adalah berani, dan Setra adalah bersih, suci. Setelah melaksanakan mujasmedi, ia pun bergegas menuju ke tanah suci Mekah.
Setiba di tanah Mekah, ia bertemu seseorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali. Namun ia tak tahu bila laki-laki tersebut Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang langsung menanyakan, "Kenalkah dengan orang yang bernama Sayyidina Ali?" Laki-laki itu pun menjawab, bahwa ia kenal. Malah dia mengantarkan ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum mengantarkan Prabu Kian Santang, Sayyidina Ali menancapkan tongkat ke dalam tanah. Setelah berjalan berpuluh-puluh meter, laki-laki itu pun berkata, "Wahai Galantrang, tongkatku ketinggalan, tolong ambilkan." Awalnya Galantrang menolak, tapi demi diantarkannya, ia pun menerima. Sesampainya di tempat awal, ia bertemu laki-laki tersebut untuk mengambil tongkatnya yang ketinggalan. Setiba di tempat, tongkatnya sudah keadaan tertancap, dan ia pun berusaha mencabutnya. Beberapa kali ia berusaha, tetapi tetap saja tongkat itu tidak bisa dicabut. Tetapi bukannya kecabut, kaki Galantrang Setra malah amblasnya ke dalam tanah, dan mengeluarkan darah dari seluruh tubuhnya. Keadaan Galantrang Setra diketahui oleh Sayyidina Ali. Ia pun kembali dan mencabut tongkat tersebut, sambil menyebut Bismillah dan 2 kalimat syahadat. Pada saat dicabut seketika darahnya hilang. Raden Kian Santang pun keheranan, dan ia berniat meminta bacaan tersebut. Akan tetapi laki-laki itu menolak dengan alasan, bahwa dirinya belum masuk Islam. Namun saat melanjutkan perjalanan dengan laki-laki tersebut, ada yang memanggilnya dengan ucapan, "Kenapa Anda Ali pulang terlambat?" Seketika Galantrang Setra pun kaget, ternyata yang bersama dirinya itu adalah Sayyidina Ali. Pada tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang masuk Islam. Ia menetap selama 20 hari, sambil mempelajari agama Islam. Kemudian ia pulang ke tanah Pajajaran, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi, dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk Islam. Pada tahun 1355 Masehi ia kembali lagi ke Mekah, untuk belajar agama Islam dengan khusyuk. Dan kembali lagi ke Pajajaran pada tahun 1362 Masehi, dan ia berniat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dalam fitrahnya, membawa keselamatan dunia dan akhirat.